Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 1210139 kelas 2 BPAI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konformitas dan fungsi perilaku menyimpang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Suci Anggraini dengan NIM 121011048 kelas PAI 2B. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian penyimpangan dan faktor-faktor penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Akbarul Haq. NIM saya itu 1210104 kelas 2 BPAI. Di sini saya menjelaskan tentang teori-teori penyimpangan. Konformitas adalah pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Kisler dalam Jalaluddin Rahmat bahwa konformitas adalah perubahan baik perilaku atau kepercayaan seseorang menuju terbentuknya norma kelompok sebagai hasil dari tekanan kelompok, ya baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Kemudian menurut Cialdini dan Goldstein, konformitas adalah tendensi untuk mengubah perilaku atas kepercayaan agar sama dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat sebagai hasil dari tekanan sosial baik yang real maupun yang dibayangkan. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai perilaku yang tercela dan di luar batas toleransi. Penyimpangan adalah perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan yaitu yang pertama ada anomi. Tidak adanya peraturan. Salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku adalah anomi. Hal ini menjelaskan seseorang yang kebingungan karena tidak jelasnya norma yang berlaku. Yang kedua ada gangguan mental. Gangguan mental sudah ada sejak lahir, sehingga beberapa orang menganggap gangguan mental ini sebagai abnormal, sehingga seseorang yang memiliki gangguan mental biasanya dimaklumi jika bertindak menyimpang. Yang ketiga, modernisasi. Perilaku menyimpang muncul karena perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi dan globalisasi menyebabkan perubahan sosial sehingga memunculkan perilaku yang menyebabkan penyimpangan sosial. Ada 4 teori penyimpangan. Yang pertama adalah teori differential association, dan kedua teori labeling, dan ketiga teori anomi, dan keempat teori kontrol. Nah, teori differential association ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah kontekstual dari kemahiran dan penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultural atau dari antara teman-teman sebaya yang menyimpang. Nah, kedua adalah teori labeling. Teori labeling adalah teori yang lebih menekankan pada pentingnya definisi sosial dan saksi-saksi sosial negatif yang dihubungkan dengan tekanan individu untuk masuk ke dalam tindakan yang lebih menyimpang. Analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya, ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau memberi label pada individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Yang ketiga adalah teori anomi. Teori anomi merupakan suatu konsep yang dikemukakan oleh Robert Merton sekitaran tahun 1930-an, di mana konsep anomi itu sendiri diambil dari karya Emily Durkheim dalam analisis tentang suicide. Definisi umum yang diajarkan Durkheim tentang anomi adalah kekaburan norma atau hilangnya norma-norma sosial dalam lingkungan masyarakat, sedangkan Merton mendefinisikan secara berbeda. Menurut anomi adalah suatu kesenjangan antara tujuan-tujuan kultural dan sarana-sarana kelembagaan yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Yang keempat adalah teori kontrol. Teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial.
Teori ini digabungkan pada atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Fungsi perilaku menyimpang ada 4. Yang pertama, perilaku menyimpang dapat memperkukuh nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batasan normal. Yang ketiga, tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial.